Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini masih banyak memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, yang mana kita bisa bersama-sama melaksanakan sembahyang fardu berjamaah. Yang ini merupakan suatu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu tergolong menjadi orang-orang yang istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya yang selalu bersemangat melaksanakan syariat apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki hadis ke-336 di kitab Riyadhus Shalihin. Di sini beliau Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini riwayat dari sahabat Nabi Abu Bakrah bin Nufai bin Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Bakrah Nufai ibni Haris radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabari. Nabi berkata, ujar sahabat Nabi Abi Bakrah Nufai bin Haris, bahwa Rasulullah bersabda, maukah kalian, ujar Rasulullah, aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar. Dosa ini sudah ganal, yang paling ganal ulang. Ujar Abu Bakrah, Nabi ini berkata, kulna salasa, sampai 3 kali. Maukah engkau kuberikan dosa yang paling besar, yang paling ganal ulang, di antara yang besar, yang paling ganal, sampai 3 kali. Jadi ya Abi Bakrah, kami menjawab, bala ya Rasulullah, inggih hakuna ya, hakun benar.
Mau wahai Rasulullah aja. Lalu Nabi melanjutkan ujar Abi Bakrah nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-israku billahi wa uququl walidain. Dua buting ya Nabi. Tiga kali Nabi menyambat. Jadi dosa yang paling besar ya Rasulullah ialah engkau menyekutukan Allah dan engkau berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dua buting yang paling ganal. Nang ganal di antara nang ganal. Dua buting. Al-israku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, dan durhaka kada berbakti lawan umma abah. Dan di hadis selanjutnya ada pulang Nabi mengatakan, hadis ini riwayat sahabat nang lain pulang, tapi sama-sama masuk pada Kitabul Jami muttafaqun alaih, sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim sama. Ketika duduk-duduk bersama sahabat, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, mengatakan lawan sahabat nih, ya Rasulullah, dosa besar adalah engkau menyekutukan Allah, engkau durhaka kepada kedua orang tua, dan engkau menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang, oh ayo tanpa bersalah. Dosa nang ganal di antara nang ganal. Terkadang nih dosa nang nomor satu paling ganal tadi kita kada sadar. Ajilah, kan kada berbentuk. Anggap remeh terkadang. Padahal nih yang paling besar aja Rasulullah ya, engkau menyekutukan menyekutukan Allah. Makanya kan saking pentingnya nih kita bertauhid nih. Pernah Nabi berkata lawan sahabatnya, jadi waktu itu ada sahabat nih nang pindah sedih. Jadi Nabi menakuni ay. Kenapa nih pindah sedih? Lawan sahabat, sedang susah wahai Rasulullah ya. Sedang kesusahan. Ya Nabi, maukah engkau aku ajarkan kepada engkau apabila engkau ucapkan kalimat ini handap benar. Mungkin sudah terbaca pian semua, mengingat-ingatakan dia. Jadi kan kita kan bersemangat jadinya mengamalkan apa-apa yang dibawa Nabi nih. Maukah engkau Nabi, ya Nabi ku ajarkan apabila engkau kesulitan, engkau ucapkan ini. Kada menyambat doa lagi. Oh, kan berarti ini paten benar nih, kada menyambut apa hajat-hajat kita. Cuma bila engkau mengucapkan ini ya Rasulullah, maka nih kesedihan kita, hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan kita diampuni oleh Allah. Lalu beliau mengajarkan, ucapkan ini ya Rasulullah, Allahu Rabbi la usriku bihi syai'an. Sampai beberapa kali Nabi mengajarkan, Allah nah, engkaulah Allah ulun tidak mempersekutukan engkau dengan sesuatu apapun. Menyambut kalimat tauhid aja hilang kesedihan kita. Ini Nabi mengajarkan, belum lagi menyambut hajat nih, belum menyambut lagi nih. Hanyar menyambut nih kalimat tauhid. Allahu la usriku bihi syai'an. Ya Allah nah, ulun ini kada mempersekutukan pian dengan sesuatu apapun. Terkadangnya tadi kita bisa kada sadar. Ini hanyar tadi kejadian, ada ulun lihat videonya di pantai sana, pejabat lah yang mau. Nah ini kan sayang benar nih, menyembelih kepala, dilarung ke Nah itu kadang-kadang sadar kita umpat-umpatan mau umpati. Ini acara umpatan aja kita. Padahal ini kan di hadis Nabi gara-gara seekor lalat aja itu hadis sahih tuh. Orang tuh bisa ya Rasulullah nih bisa tertimpa ianya masuk ke neraka. Dan bisa dia dapat rahmat Allah masuk ke surga gara-gara seekor lalat. Bayangkan, apalagi kepala sapi
Daging tuh 3 kilo ada dagingnya tuh. Ini kita kan bukan kada maksudnya ini kita supaya beragama ini sesuai dengan kedudukannya. Terkadang niat nang baik nih kada dibarengi dengan perbuatan yang ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita kan cintalan Rasulullah. Apa-apa yang dibawa Nabi kita semangat mengerjakan. Bukannya kita kada hendak beribadah, bukannya kada semangat. Semangat kita cuma maksudnya nang kita gawe ini apa-apa nang kita kerjakan nih sesuai syariat agama Islam. Nah, amun syariat nang animisme kan bisa nih syariat animisme bahari banjila bahari animisme nang ketujuh nang empat lalu datulah ya. Nah ini kan amun kita belajar dengan ini mempelajari hadis-hadis Nabi ini kada mengajarkan agama Islam kita nang meminta lawan selain Allah itu. Nah, bayangkan sampai gara-gara menyembahkan seekor lalat saja bisa masuk neraka. Kan ada orang berjalan berdua di suatu lembah jara Rasulullah nih seseorang dihadang oleh seseorang orang nang berdua tadi. Lalu orang nang menghadang tadi, apabila engkau mau lewat di jalan ini, maka engkau harus mempersembahkan apa-apa yang bisa engkau sembahkan, barang aja orang nang penjaga lembah nih untuk jin-jin dewa-dewa kami. Jadi ya salah satu orang, sesungguhnya saya ini kada bisa apa-apa nang dipersembahkan. Jadi nang penjaga tadi menimpali, engkau lewat sini harus menyembahkan sesuatu walaupun hanya dengan seekor lalat. Nah, bayangkan, lalat ini kita anggap kada berharga. Apa lalat berharga? Kada berharga bae lalat ha. Nah, jadi di antara dua orang tadi ada yang bersedia mempersembahkan sesuatu benda, sesuatu makhluk untuk penjaga tadi dan inya meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, dan gara-gara hal kecil aja. Jadi singkat cerita ujar Rasulullah, orang yang mempersembahkan seekor lalat tadi, maka dia ujar Rasulullah adalah penghuni neraka. Dan orang yang menolak mempersembahkan suatu lalat tadi dan akhirnya dibunuh ujar Rasulullah. Orang ini, maka dia adalah penghuni jannah. Nah ini kan amun kita memahami, oh berarti kita berhati-hati apalagi dalam akidah ini. Dan dikaitkan lawan doa Nabi tadi, bayangkan hanya kita mengucapkan Allahu Rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la usriku bihi saya. Maka Allah akan memudahkan dan membukakan buhul-buhul kesulitan kita aja Nabi. Hah? Belum mengucapkan hajat lagi. Berarti penting benar kita nih. Penting benar bahwa kita nih, ya Allah nah, ulun berserah diri hanya kepada Engkau. Hanya bertawakal kepada Engkau. Bukannya kada berusaha juga, pemakalah berusaha juga kan kita mengurusi kantor apa nih. Padahal bukan kada berusaha, maksudnya ini apabila ada suatu permintaan nih hendaklah hanya meminta kepada Allah. Memang ada hadis-hadis lain. Amalan-amalan nang bisa mengabulkan doa kita nih. Kan terkadang kita nih supaya doa-doa kita dikabulkan nih banyak sampai-sampai ada nang meminta kepada sesuatu hal-hal nang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada nang meminta kepada mengaji ke sana aja. Supaya apa? Supaya nih doa-doa kita, hajat-hajat kita terkabul. Padahal kan banyak benar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW nih, cara-cara, metode-metode untuk supaya hajat-hajat kita terkabul. Banyak. Salah satunya ya tadi dikaitkan dengan hadis ini, orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti nih, walaupun misalnya orang tua ini sudah meninggal. Lagi kita nang umur nang 50-an majalah, bisa ada kemungkinan orang tua ini sudah meninggal salah satunya. Itu sungguh mudah caranya. Selain kita bisa bersedekah atas nama orang tua atau silaturahmi kepada keluarga-keluarga orang tua, kawan orang tua. Ini cara yang paling mudah kita mendoakan orang tua. Sampai-sampai kan di surah Ibrahim ayat 41. Itu sangat dianjurkan ya Nabi. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah itu kan, atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu sesungguhnya ini amalan yang mudah diucapkan namun padilahnya ganal benar. Selain kita minta ampun kepada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita dan kaum muslimin. Jadi para ulama itu padilahnya bila kita mengucapkan itu doanya tuh malaikat mengaminkan kita. Nah,
di atas kepala. Selain kita berbakti kepada orang tua. Soalnya apa? Karena salah satu cara supaya doa kita tuh dikabulkan, kita banyak-banyak mendoakan orang. Tanpa sepengetahuannya. Itu kan tanpa sepengetahuan kita. Tanpa sepengetahuan kawan kita. Nih, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah ulun, ampuni kedua orang tua ulun dan kawan-kawan ulun nih, kaum muslimin, kena di hari hisab kena. Nah, jadi malaikat yang di atas itu hadis sahih itu. Nabi yang berkata, jadi apabila kita mengucapkan berdoa untuk kebaikan kepada keluarga, kawan-kawan kita, tetangga kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang terdahulu, maka apa yang kita hajatkan untuk mereka, ya Allah ampuni dia, misalnya ya Allah lancarkanlah rezekinya, rukunkanlah keluarganya, maka malaikat di atas kepala kita akan berkata, ya Allah nih doa yang sama kepada orang yang memanjatkan hajat tadi, maka ini yang mendoakan ini malaikat. Kan usah jauh-jauh kita mencari doa ke anu sana, ke mana sana misalnya. Walaupun memang apabila kita nih, apalagi ada orang tua masih hidup aja lah, itu kan kita lebih utama lagi meminta doa lawan kepada kedua orang tua. Tapi ini salah satu metode nih kan, karena cara jalan agama ini banyak menuju kebaikan, jadi hendaklah kita banyak-banyak mengambil metode ini juga. Karena apa? Di sini luput ada sangkut nih, di sana luka masuk. Nah ini kan maksudnya, amun kita paham beragama ini, bersemangat jadinya melaksanakan kebaikan. Karena Nabi mengajarkan, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan kau persulit. Jadi agama ini sebenarnya mudah. Kadang nang mempersulit itu ego kita sorangan, malah kita nang mempersulit. Menganggap bahwa suatu amalan yang kita anggap nih terkadang nih nang kada tentu nih padilahnya ini ada, kita menganggap bersemangat ada padilah. Padahal nang nyata-nyata di hadapan kita terkadang kita remehkan. Sama tadi nyata-nyata, angkat tangan, ucapkan rabbik pilli wali walidayya. Ucapkan ya Allah ampunilah kawan ulun, rahmatilah kawan ulun. Nah maka malaikat yang di atas akan mengampuni kita, merahmati kita, memintakan lawan Allah tuh malaikat. Maka malaikat nih kan makhluk nang murni taat kepada Allah aja. Mungkin kita manusia ini kan terkadang manusia kita bisa hilap, salah, lupa. Sampai-sampai bertuntung sembayangan disuruh istighfar aja lah. Nah, setelah berbuat kebaikannya, karena apa? Bisa aja kita kurang dalam berbuat kebaikan. Namun malaikat yang mendoakan. Nah, ini maksudnya nih bukan kita nih hanya satu cara, tapi maksudnya supaya mengerti, kita memahami dan bersemangat mengamalkan berbagai macam cara dalam agama. Dan cara-cara ini sudah disyariatkan gitu. Nah, ada syariatnya. Namun daripada kita menggawi berbagai macam cara, nang belum tentu ada syariatnya. Tapi bukan menyalahkan, kata maksudnya ini belum tentu lagi. Ini ada hadis-hadis sahih nang memadahkan bahwa engkau berdoa dengan cara begini, engkau pasti akan dibantu oleh para malaikat nih, supaya doa-doa engkau, hajat-hajat engkau terkabul. Sama tadi nang doa tadi, apabila sahabat tadi nang waktu termenung, apakah engkau ada kesusahan? Iya wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, ucapkanlah ini. Nah, kalimat tauhid tadi. Nah, kan kita mau memahami, ya bujur juga nih. Kada usah jauh-jauh mencari amalan nang kada tentu. Kadang kada tentu, nyata-nyata ada amalan nang handap. Nah, ini maksudnya kayak itu. Jadi sebenarnya agama ini mudah. Makanya para ulama, apabila ada orang nang bersusah payah, gulu berlebihan, kadang kita memang terkadang nih kita bisa berlebihan malah gulu dalam agama, mencari-cari cara metode untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak cara-caranya yang sudah disyariatkan. Nah, terkadang kita mencari cara-cara yang berlebihan. Dan cara-cara ini malah akhirnya berdampak kepada hati kalbu kita, jadinya malah makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa menimbulkan yang kayak tadi, menimbulkan kesyirikan jadinya. Jauh malah lawan Allah kita Subhanahu wa taala. Padahal maksud kita dekat, niatnya memang benar, Pak. Niatnya baik. Takuni aja niatnya. Pastinya niatnya aku meminta doa Allah juga. Tapi kita kan bersyariat ya. Nah, itu bujur tuh niatnya karena Allah. Tapi maksudnya nih syariatnya nih yang sudah diajarkan dalam agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan mudah jadinya, lapang jadinya beribadah kita dan yakin jadinya. Dan banyak cara-caranya. Selain kita minta didoakan sesama orang yang masih hidup nih, kita kan bisa bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Dan bertawasul ini dibolehkan. Terkadang kan ada orang yang memulai, wah bertawasul. Maksudnya nih bertawasul itu dengan cara-cara yang disyariatkan oleh agama kita.
Bertawasul dengan nama-nama Allah, kita disunahkan. Ya Rajak nih, ya Allah yang memberi rezeki, mudahkanlah rezeki ulun. Dan itu dibolehkan dengan nama-nama Allah. Karena apa? Kita meminta kepada Allah, bukan meminta kepada selain Allah. Namun memahami ini, insya Allah kita mudah dalam beragama. Insya Allah nih, kada terbawa oleh amalan-amalan nang kada jelas syariatnya. Dan banyak lagi cara-cara lain. Ini ada beberapa cara para ulama. Memang terkadang kita, ini nama manusia lah, ini kita semuaan sama fitrah manusia nih. Manusia ini fitrahnya kan pasti menginginkan kehidupan yang nyaman, yang enak, segalanya apanya dalam dunia. Itu fitrah manusia. Ingin menuliskan hobi, misalnya hobi apa, misalnya terkadang kita ada orang hobi main bola, hobi apa, itu dibolehkan aja perkara-perkara dunia nih. Dan Allah yang berkata, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah yang berkata, carilah juralnya apa-apa nih kenikmatan ini dunia ini, nih apa-apa yang diberi Allah di dunia ini untuk akhirat boleh aja. Namun Allah melanjutkan pulang, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan nih dunia ini, nah boleh aja. Namun semua perkara-perkara dunia ini ujung-ujungnya untuk akhirat. Nah jadi seimbang kita, boleh perkara dunia kita melakukan hobi tulak ke pantai misalnya, cuma sampai waktu sembahyang aja lah. Ini tulak ke pantai mencari sunset, dia kan sanjaan kan, ada sembahyang jadinya. Nah ini kan salah, dan ini terjadi ulun hanya beberapa berjalanan aja melihat, oh, ya Allah banyak yang ada sembahyang, banyak banget. Padahal adalah masjid tuh palingan masjid itu berjalan 100 meter lah, kurang lebih 100-200 lah dari tempat nang melihatin nang matahari tenggelam tuh. Ribuan orangnya. Nah, bayangkan. Boleh aja kita ada larangan kita mah hobi perkara dunia dibolehkan selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain hal-hal yang dilarang dibolehkan, cuma nang kewajiban nang nyata itu kadang itu kita bisa melalaikan. Itu kan perkara kecil benar tuh. Dilalaikan. Sembahyang ada melihatin yang tenggelam tuh, ada nang banyanyian malah berkerokean. Nah itu kasihan ninya. Kita malas melihat, tapi mudah-mudahan nih kenanya karena kehidupan ini kan adakah tetangganya kan, yang mana keluarganya kan, mudah-mudahan dapat hidayah kena, dapat kebaikan. Dan itu kita, makanya dalam dakwah ini kita sebenarnya tuh bukan kita mencari yang kita nih hebat, benar ada maksudnya supaya ini sama-sama kita dapat rahmat Allah. Nah itu maksudnya tuh nah. Jadi kita sama-sama dilembutkan hati jadinya, menghendaki kebaikan. Nah, Nabi yang berkata, tidak sempurna iman seseorang ya Rasulullah, iman kita ini nah kada sempurna lagi ya Nabi. Apabila seseorang ini, kita ini tidak menghendaki kebaikan bagi saudara kita ya Nabi, kawan kita, tetangga kita, sama menghendaki kebaikan bagi diri kita sendiri. Jadi katanya dihapusakan orang salah, takannya situnya. Nah ada. Berarti itu termasuk iman kada sempurna. Nabi mengatakan berarti kita menghendaki kebaikan, kita menghendaki ketaatan bagi kita hendak juga supaya kawan kita, tetangga kita, keluarga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tergelincir misalnya kita sampaikan dengan baik dan santun kan. Kalau ada tergelincir nang umpat nang beklotok membawa kepala sapi, banyak banget orang yang lihat tuh, berpuluh-puluh aja kelotoknya. Ngumpati nang mengiring itu badan. Klotok kan di shooting di kamera, membawa kepalanya, jadi kepalanya itu dibuatnya di jukung akhirnya, ini dilapasnya jukungnya, disembahkannya. Nah ini kan perkara-perkara, nah Allah sebenarnya sangat murka, dan ini penting benar, karena amal-amalan nih semua haban mansura, ini berterbangan kayak debu-debu jadinya. Apabila akidah kita ini tergadai, itu kan tergadai artinya bahasa anunya tergadai, karena apa? Tercampur apa pembakalah, tak aduk. Ini salah satunya nih, pembakal sebagai itu wajib juga menyampaikan nih, walaupun dengan begamat aja kan sambil berpanderan aja tuh misalnya. Terkadang kita di masyarakat banyak, tapi kita bukan menyalahkan kita membawai supaya kawan kita, tetangga kita sama-sama mendapat rahmat Allah. Nah itu kan bilangnya itu kan kita dapat kebaikan juga akhirnya, dapat sawabnya aja orang melakukan kebaikan kita dapat sawabnya. Dan salah satu cara tadi banyak supaya hidup kita nih diberkahi Allah dan masuk nih. Nya kan ada orang ulun pernah membaca di mobil orang. Di mobil
mobil Innova Pak Haji, dekengan pusat ya tulisannya. Maksudnya saya kalau mencari, dekengan Allah Ta'ala. Dan itu benar sebenarnya. Tapi maksudnya dekengan ini kita caranya yang benar. Ya kan bisa terkadang dekengan kadang amun caranya yang benar, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah. Hendak ada kesusahan tadi, doakan macam-macam. Salah satunya doa yang handap yang diajarkan Nabi tadi, itu termasuk dekengan. Maksud kita tuh tameng kita lah. Makanya kan salah satu Nabi mengajarkan kita perbanyak zikir pagi dan petang itu sebagai tameng kita. Kalau pina ada nang orang nang jahat, apa kan hendak nang kada baik, itu salah satu tameng kita untuk melindungi dari hal-hal nang kalau macam-macam kan karena ada sihir apa serabanya, itu hal-hal tuh kita bilang ketujuh membaca zikir-zikir ini menjadi benteng kita. Sama apabila kita ketujuh berdoa, meminta lawan Allah, salah satunya doa-doa yang diajarkan Nabi tadi. Memang doa semua tuh baik, yang penting kita. Cuma ada salah satu doa-doa tuh nang kalimat-kalimat tuh yang langsung diajarkan Nabi. Nang ini ya Rasulullah apabila orang membaca ini, maka mustahabnya dianjurkan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa. Salah satunya ini tadi. Mudah benar. Ringkas pendek. Amun kada kawa membaca Arabnya kita, doa Latinnya, ya Allah nah. Ulun ini termasuk orang tidak menyekutukan engkau, sudah. Dan itu salah satu cara aja Rasulullah menghilangkan kesedihan kita. Memang itu kita. Nah, banyak lagi caranya. Nah, ini ulun ada mencatat di sini. Nah, jadi ada beberapa keutamaan orang-orang yang apabila menggawi sesuatu, orang itu akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat yang mendoakan. Ini kan sih benar deh. Yuk, kada usah mencari kita ke mana-mana mengaji, ke gunung mana mengaji misalnya supaya terkabul. Ini banyak benar caranya, metodenya. Nah, mudahan ini memang kita sudah tegawi semua, banyak sudah tegawi. Cuma ini mengingatkan dia supaya bersemangat kita melaksanakan ketaatan, dan mudah-mudahan nih kan karena kita manusia, nih fitrah manusia. Setiap manusia ini pasti menginginkan hajat-hajat kita setiap hari ini. Urusan-urusan kita, masalah-masalah kita pasti nih ingin kita supaya diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu caranya ya ini tadi, kita minta dekengan, minta bantu oleh malaikat. Dan ini disunahkan, diajarkan. Nah, Allah berkata, malaikat tuh ya Allah nih, mereka tidak pernah mendurhakaiku ya Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Allah berkata di surah At-Tahrim. Karena kemuliaan malaikat itu, makanya ini kemuliaan besar juga bagi kita. Terkadang kita bisa melalaikan memang, karena ini kada kelihatan. Kita ini terkadang kan hendak melihat yang nyata. Apalagi misalnya jaka sembahyang lah. Misalnya sembahyang di saf pertama kan Nabi berkata, wajilah seandainya engkau tahu padilah sembahyang solat orang-orang yang mendapati saf pertama, maka ya Rasulullah, orang-orang tuh kita tuh akan bersedia mendatanginya walaupun dengan mengundi. Beundi bepingsut nah, atau bebayar kayak apa aja, kita rela mendatangi karena tahu padilahnya. Sama di hadis lain ya Rasulullah, seandainya itu engkau tahu padilah sembahyang subuh dan isya berjamaah, maka ya Rasulullah kita ini bersemangat mendatanginya walaupun beting kaung. Mau bayangkan, beting kaung kita, berarti kan padilahnya gana benar. Jaka beandakan tuh duit misalnya nih, supaya bersemangat, anak-anak misalnya, kakak-anak itu tujuh bersemangatnya kita bersemangat, dan itu boleh diberi motivasi. Misalnya setiap nang sab pertama 100, sab kedua 50 misalnya nih, pasti kita bersemangat. Dan itu boleh, fitrah manusia maksudnya itu nah, fitrah manusia. Tapi karena keimanan kan ini Allah ada menampayakan. Atau misalnya maksiatnya juga, mun kada sembahyang misalnya bincul kepala. Nah, itu sembahyang semua enam. Tapi karena kada ada kelihatan nih, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kada langsung diajab. Jadi kadang lalai-lalai aja. Sampai-sampai ini di penelitian ada 40% aja warga muslim di Indonesia yang melaksanakan sembahyang 5 waktu. Ini sahih baik, kada ada bantahan lagi. Di jurnal Muslim Report ada deh. Di Google ada. Jadi 40% aja orang yang wajib sembahyang muslim nih kita di Indonesia yang melaksanakan sembahyang 5 waktu. Dari 10 tuh be-4 aja nang 5 waktu. Nang be-6-nya tuh jadi orang belang kambingan. Nah, ini kan kasihan. Jakanya yang dicekoki, disemangati untuk melaksanakan ibadah. Insya Allah mudah bisa. Memang pertama-tama ibadah nih harus mujahadah. Makanya para ulama kita harus mujahadah. Mujahadah ini sungguh-sungguh artinya.
Fadilah mendatangi rumah Allah nih mun subuh-subuh apalagi nang umur 70-an. Rengkot awak. Mun kada mujahadah, malah. Nah, masalah satu mujahadah nih apa? Fadilahnya supaya kita nih bersemangat. Sama kita kan juga makan ini supaya sehat ya. Amun tahu fadilahnya, kita bersemangat kalau. Nah, salah satunya itu. Jadi supaya bersungguh-sungguh kita mengetahui fadilahnya. Yang kedua, ajar para ulama supaya bersemangat beribadah dan bersungguh-sungguh, kita harus mempunyai sikap muraqabah. Muraqabah ini artinya bahwa tahu nih kita nih di CCTV oleh Allah. Jangan anak buah di kantor pembakal bisa aja bang. Ada bosnya, ada pembakal aja, rajin naik, sekdes nih, mencatat. Amunnya kada pembakal tugas ada undangan apa, bisa sunyi juga di kantor. Dan itu fitrah manusia, fitrah manusia. Nah sini mungkin tahu tuh karena kepala di kantor pasti tahu. Dan itu fitrah dan itu wajar. Nah kalau masing-masing kita, semuaan kita nih merasa ada sifat muraqabah bahwa kita nih diintai harus oleh Allah, diintai di CCTV. Nah berarti kita bersemangat. Dan yang ketiga aja para ulama nih supaya bersemangat tuh kita harus apa? Harus bermuhasabah. Setiap hari kita menghisap-hisap diri kita, menghitung-hitung. Cukup juga kah sanggup nih Fadilah kesan di akhirat. Nah, mun kita menghitung-hitung nih insyaallah kita bersemangat ya. Kalau pindah kurang sangguan nih. Kita anak tulak nang ada urusan ke Jakarta aja pada nak bersiap-siap pada misalnya. Ada tugas kantor pasti bersiap-siapin bersanggup apa nih. Itu wajar, fitrah manusia. Apalagi kesan akhirat. Secerdas-cerdas si manusia ya Rasulullah, orang yang paling cerdas ialah apa? Bukan nang jadi astronot, jadi menteri, jadi apa, kepala Pertamina, ada jadi kepala PLN enggak? Batu bara butuh yuk mati lampu nih. Tapi alhamdulillah bang ada mati lagi sudah. Alhamdulillah nih. Maksudnya bukan nang itu aja. Ya Rasul, orang nang paling cerdas, nang paling pintar itu aja Rasul ialah orang nang inya ini hidup nih kayak kita nih. Tapi kita berpikir mempersiapkan hidup kita untuk bekal kematian. Nah, mudahan tergolong kita nih. Salah satu cara nih menduduki majelis ilmu nih. Nah, tadi. Nah, ini tadi orang-orang nang mempunyai dekengan pusat tadi. Maksudnya orang-orang nang mempunyai dekengan Allah Subhanahu wa taala, nang orang-orang itu bila menggawi amalan-amalan ini, maka ini akan malaikatnya umpat mendoakan orang tadi, nah, membekengi orang tadi. Nah, ini jar para ulama, memang banyak caranya, macam-macam metodenya. Cuma salah satu caranya nih yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah nang pertama ialah ya Rasulullah orang-orang nang mendatangi majelis ilmu. Ini termasuk kita. Mudah-mudahan ini termasuk kita nih orang nang didekeng oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mendoakan kita. Karena ada hadisnya. Nah, ini kan salah satu mau kita tahu caranya metode ini bersemangat jadinya kita melaksanakan ketaatannya nah. Amun kedahawur bang lah, amun kedahawur nih kita. Amun haur tuh kan tidak kisah sama-sama. Misalnya kita ada pekerjaan apa itu ibadah juga. Maksudnya daripada nang duduk luntang lantung apalagi duduk main misalnya tuh lebih baik duduk di rumah Allah nyata dapat naungan Allah merahmati malaikat ampuni dia rahmati dia daripada nang kada karuan tuh misalnya amun haur begawi itu lain pulang tuh malah bisa lebih utama daripada duduk-duduk di majelis ilmu karena apa ada kewajiban amun nang kada ada kewajiban tuh. Nah, ini Nabi yang berkata sesungguhnya aja Rasulullah nih Allah memiliki malaikat ujuk-ujuk malaikat nih berjalanan aja mintai-intai di jalan-jalan di majelis-majelis di mana-mana. Majelis itu adanya di rumah Allah aja bisa ya di mana-mana ya duduk di rumah wajilah tapi memandirakan hal-hal yang kebaikan. Qala Allah qala Rasulullah apa-apa yang disampaikan Allah lawan Nabi disampaikan dan dudukan misalnya hatan welang udah kawan. Ini malaikat nih berjalan aja mintai-intai orang nang kayak itu nah apa yang digawinya dipandirakannya. Nah, apabila mereka menemukannya, ya Nabi nih, malaikat yang menemukan orang yang duduk-duduk nih, perkara yang kebaikan yang dipandirakannya, maka malaikat itu memanggil kawan-kawannya, sini kamu, ke sini. Nah, jadi malaikat tersebut setelah memanggil kawannya aja Rasulullah, lalu mereka mengelilingi majelis ilmu tadi. Di atas ini, nggak ada kelihatan bang. Malah padahal ada kelihatan di atas melanggar, di atas musola, di masjid atau di atas rumah orang yang memandirakan kebaikan, maka malaikatnya akan mengelilinginya, menaunginya dan mengepakkan sayapnya hingga memenuhi langit. Lalu berkata, ampuni dia, rahmati dia. Nah, untung kalau kita bebaya duduk aja. Diampuni dosa, lawan dirahmati. Berarti apa? Itu diberikan sakinah, ketenangan karena buliknya. Dan kita kaum merasakan bola masing-masing. Kaum merasakan. Mudah-mudahan tergolong nih kita nih. Orang yang diampuni Allah, dirahmati Allah.
Kadang ada, ini kekanakan bang banyak lah. 2-3 jam duduk, sebutin kopi ya, sambil jabu misalnya. Kan, nah itu kan perkara. Tapi amun disampaikan kebaikan mudah-mudahan kan nya, bujur juga lah daripada nongkrong kadang-kadang. Baik mau ngopi di masjid, pandai agama, kan bukan mau ngopinya yang salah. Maksudnya perbuatannya ini sayang, disayangkan. Karena apa? Habaan mansur, sia-sia tuh ini sia-sia lah. Nah kan mau tahu metode ini kita jadi bersemangat melaksanakan ketaatan. Nah, jadi selanjutnya jar para ulama pulang. Nah ini tadi orang-orang yang hendak mengunting didoakan malaikat nih. Yang kedua jar para ulama ialah orang yang selalu sembahyang berada di saf awal, saf muka. Amunnya kau mendatangi berdahulu aja kita ke saf muka. Selama kada hantupan nong kawan misalnya masih kosong, amun hebak jangan dibuang. Iyalah begitu. Iya. Betul lah. Nih hadis sahih Nabi menyampaikan, hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya ya Rasulullah nih orang-orang yang berada di saf pertama, maka Allah memberikan rahmat kepada orang itu dan malaikat mendoakan kebaikan baginya. Ini mungkin ingat ini kita bersemangat jadi melaksanakan, walaupun tidak kelihatan padilahnya. Atau misalnya kalau misalnya padilahnya bilangnya sembahyang saf pertama bulik pacul rupiah ada 100.000 misalnya. Misalnya tuh, ini misalnya. Cuma kan karena kita mudah-mudahan tergolong kita nih, Allah memberikan keimanan istiqomah lawan kita nih selalu meyakin mujahadah terus beramal soleh. Ini kan Allah yang berkata lewat nabinya, barang siapa aja Rasulullah yang ketujuh menduduki saf-saf yang pertama, maka orang itu akan diampuni dan dirahmati. Maka malaikat yang mendoakan. Terkadang bisa kawan mendoakan sebelah juga, mudah-mudahan kawan mendoakan kita mudahan dirahmati sa masjidan. Nah itu bisa juga. Jadi kan bersemangat melaksanakan ketaatan dirinya, tahu cara-caranya kita, tahu padilahnya. Sama orang berdiet, aku supaya awak ini proporsional, aku makan ini ya. Jadi bersemangatnya melaksanakan olahraga ini, bersemangat jadinya karena tahu padilahnya. Nah ini kita tahu padilahnya, bersemangat jadinya mendatangi musala, mendatangi rumah-rumah Allah. Nah selanjutnya aja para ulama, ini supaya kita semuaan bersemangat malah. Ini ulun manuakan aja, memotivasi. Tahu semuaan sudah. Cuma karena diberi jadinya kita nih bersungguh-sungguh kawa jadinya. Nang ketiga jar para ulama ialah orang nang duduk setelah selesai melaksanakan sholat. Dilanggarnya di musolanya di masjid masih duduknya. Kadang kan kita untung jobang lainnya mendatangi rumah Allah lah. Ada nang mbah salam langsung ya. Padahal kada haur juga, amunnya kawa tuh, amunnya kawa, amun kada haur aral apanya, baik duduk setumat untung akan sampai tuntung berzikir, hanya meninggalkan tempat. Karena banyak padilah zikir nih. Sampai kan Nabi yang berkata, barang siapa yang membaca ayatul kursi setelahnya sembahyang, setelah sholat, maka tidak ada orang yang bisa menghalanginya untuk memasuki surga Allah kecuali mati. Pasti dimasukkan surga. Nah, bayangkan Nabi yang berkata. Jadi semangat kalau kita nih semangat berzikir jadinya. Karena apa? Kita ingat padilahnya pembakalah, ingat. Coba ya, sekdes tuh. Amun disuruh sidin misalnya, sekdes, catat nih lah. Ikam sudah tuntung karena kita bawa makanan nih kan, sangwe di dompet pulang kan. Semangat kalau kita diberi bos, demotivasi dan itu boleh. Nah ini Allah memotivasi kita dan kita ini diingat-ingatkan supaya bersemangat melaksanakan ketaatan. Karena apa? Gagasan sanggup kita juga, gagasan sanggup kita. Yang keempat dari para ulama, ini ada dalilnya sahih semuaan. Sahih. Yang keempat dari para ulama, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat ialah orang yang ketujuh menjenguk kawan yang sakit. Ada orang begaringan, kawan, keluarga, tetangga, mau kadahur, elangi. Daur. Ada waktunya kita. Karena apa nih? Di hadis ini Nabi berkata, hadis riwayat sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, tidaklah seorang muslim ya Rasulullah menjenguk saudaranya yang sedang sakit pada waktu pagi melainkan 70.000 malaikat pagi nih tuh lakinya
pagi kasih apa atau menjelang siang kah tulak nih melangi keluarga, tetangga, kawan, kawan kantor, kawan kampung, kawan gang nang sedang garing melangi tulakan misalnya berdua, bertiga berkendaraan. Maka ya Rasulullah tidaklah inya melangi tadi melainkan 70.000 malaikat. 70.000 ini maksudnya banyak benar pada kaum hitung juga kita. Maka akan mendoakan dan memintakan kepada Allah ampuni dia, rahmati dia. Dan itu ya Nabi berlaku mulai pagi hingga inya sore. Dan ya Rasulullah apabila dia melangi keluarga, tetangga, kawan nang garing tadi di waktu sore hari atau malam hari atau imba isya kadang kita bisa melangi kawan kita di rumah sakit, selanggaran, tulakan, banu kan. Nah, maka ya Rasulullah Allah nih akan dimintakan oleh malaikat kepada Allah nih. Ya Allah, ya malaikat nih menggiringi orang nang tulakan tadi berdua, bertiga berkendaraannya. Ampuni dia, rahmati dia. Mulai inya tulak tadi, tulak mbah maghrib misalnya mbah isya sampai esok hari. Mohon bayangkan. Mun meninggal berarti dalam ketaatan, dalam rahmat Allah. Nah ini kan cara-cara maksudnya cara-cara nang disyariatkan kayak itu nah. Bukan cara-cara nang kada disyariatkan. Ini perlu diingatkan lagi. Memang kadang kita nih sebagai manusia, kita nih meminta lawan Allah tuh niat kita baik, tapi metodenya terkadang cara-caranya nang perlu diluruskan makalah. Bukan kita menyalahkan kada. Maksud ini kan soalnya ada cara-cara nang disyariatkan oleh agama dan cara-cara ini sudah kita gawi sebenarnya. Nah, jadi kan supaya kita bersemangat diingat-ingatkan lagi gawean kita jadi bersemangat kita melaksanakan pulang esok di harinya. Nang selanjutnya jar para ulama ialah orang-orang nang didoakan malaikat tadi. Nah, orang-orang yang mengunjungi kawannya tidak lain niatnya hanya karena Allah. Kawannya, tetangganya, keluarganya. Kita sapar misalnya ada nang hulu sungai ke Palangkaraya, melangi keluarga. Kada apa-apa kan? Belang enam, kada ada nang hajat nang macam-macam juga. Belang aja. Nah, maka di sini Allah mengatakan hadis sahih juga ada seseorang laki-laki nang mengunjungi saudaranya ajar Nabi ini ke sebuah kampung. Ini orang nih belang udah keluarganya. Lalu Allah mengutus seorang malaikat menakuni orang nang belang tadi bakal. Nah, disuruh Allah malaikat takuni orang tuh tadi. Nabi mengisahkan, hendak ke mana nyawa? Ya, hendak ke mana engkau? Hendak mana ikam? Betulak nih berjalan. Nah, jadi orang tersebut menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung sana. Ya orang tadi ditakuni malaikat. Nah, maka malaikat bertanya lagi, apakah engkau menginginkan kepentingan dunia? Kalau wae kan datang ke sana misalnya dapatkah misalnya ada anunya sangon. Ada juga, mun dapat diberi orang syukur juga kan. Tapi maksudnya kada itu kayak nah. Silaturahmi aja kita. Menyambung ukhuwah aja. Datang. Kada ada maksud apa-apa. Nah, tidaknya aku hanya mencintai dia karena Allah. Lawas kada tamu kawan di musola pindah rumah misalnya kan. Kada berjamaah lagi Pak Haji di masjid kita. Cuma pindah sekalinya ke mana jauh. Belang dahanu kita. Ada waktu luang ya libur kah? Nah, belang, maka aja Rasulullah nih. Nah, sedikit lagi nih menyambung hadis nih. Maka aja Rasulullah tuntung sebutin hadis nih. Maka Rasulullah malaikat berkata disuruh Allah nih, sesungguhnya jar malaikat nih, aku ini adalah utusan Allah. Bepadah malaikat lawan orang nang belang tadi. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan suatu wasiat. Nah, karena ikam nang bercerita melangi kawan, tetangga, keluarga tadi hanya karena Allah aja. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menemui engkau dan menakuni engkau. Apakah niat engkau tadi? Ya, niatnya karena Allah. Nah, jadi malaikat menyampaikan, sesungguhnya engkau melangi kawan ikam, keluarga ikam, tetangga ikam tadi. Sesungguhnya Allah mengutus aku menyampaikan ini kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Nah, termasuk tergolong kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mau dicintai Allah ini kita ada kisah lagi. Selamat sudah, dipermudah oleh Allah kita melaksanakan ketaatan. Nah, itu kan cara-cara mudah nih. Cara jadi sudah kita gawi, insya Allah mudah-mudahan menggawi kita. Ada jauh-jauh kita sapar mendatangi nang mana gunung mana misalnya mencari ilmu nang anak sahabatnya nang disyariatkan dia baik-baik melangi kawan.
Apalagi ya besangon lengkeng ka sekilo-kilo misalnya. Misalnya tuh bagus lagi. Amun kada apa-apa juga, ada apa-apa juga, selaman aja musafahah. Ini kan salah satu hadis juga. Barang siapa aja Rasulullah nih, inya antara muslim musafahah bersalaman majalah, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang tadi. Kita berdua tadi sampainya lapas nih. Selanjutnya aja Nabi, maka Allah akan menghilangkan kebencian kita. Kalau ada misalnya kesangkal apa, dan Allah akan menghilangkan di antara orang yang bersalaman tadi. Bayangkan. Sampai-sampai di hadis Nabi itu, Nabi berkata, sesungguhnya ya Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi ini, bayan yang tahalang tihangha, tahalang ada yang di luar masjid, ada yang dalam masjid misalnya, embah ketamu bersalaman ulang. Saking mengejarnya padilah bersalaman tadi. Nah mudahan ini termasuk kita nih orang yang tergolong bersemangat melaksanakan apa-apa yang dibawa Nabi. Nah itu benar Pak. Nabi yang mengatakan. Nah kada jauh-jauh mencari padilah-padilah nang macam-macam kita. Nah kita tutup lawan doa, lawan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.